pertanyaan saya adalah, kecepatan dalam melunasi hutang itu yang diperlukan apa? Muhammad bagai pedagang, tiada yang ia samarkan. Al-Amin gelar terpandang, buah dari kejujuran. Muhammad bagai pedagang, tiada yang ia samarkan. Al-Amin gelar terpandang, buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan diskusi lagi tentang cara melunasi hutang dengan cepat. Cara melunasi hutang dengan cepat. Baik kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah klik video saya ini, dan insya Allah di channel saya ini akan fokus untuk membahas tentang bagaimana cara melunasi hutang, ya, kemudian cara menjemput rezeki, dan cara membangun bisnis. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang memerlukan konten yang kurang lebih seperti itu, materi, tema, ya, diskusi yang seperti itu, boleh di subscribe ya. Baik kawan-kawan, sebelum saya bercerita tentang bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat ini, saya ingin cerita dulu di tempat saya, di kediaman saya, di rumah saya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu rumah saya itu seperti tempat tempat pembuangan tempat WC umum bagi kucing-kucing tetangga. Jadi di kompleks saya itu, ya, gang kecil gitu, kemudian di sana banyak kucing, dan tetangga ini rata-rata tetangga itu, ya, punya kucing. Ya, hanya kami aja yang tidak punya kucing. Tapi anehnya kucing-kucing ini datang ke rumah kami, ya. Datang bukan untuk cari makan, bukan. Tapi mohon maaf ya, dia BAB. Ya, suatu ketika saya ini jengkel sekali dengan kucing-kucing itu, sampai kemudian saya mau, ya, berinisiatif untuk menulis sebuah tulisan. Kemudian saya tempel di halaman rumah saya, kemudian saya akan tulisi seperti ini. Ya, kucing dilarang BAB di sini. Nah, apa yang kemudian terjadi kawan-kawan? Ya, pada waktu itu fokus saya adalah bagaimana BAB ini tidak ada, bagaimana kucing ini bisa pergi dari rumah saya, bagaimana caranya kucing ini tidak ngundang teman-temannya. Jadi kucing-kucing itu datang ke rumah kami, itu ngundang. Kucingnya tidak dikenal sebelumnya di tetangga kami yang misalnya satu gang gitu ya, itu masih datang lagi dari tetangga yang lain, dari gang yang lain gitu. Jadi kucing-kucing itu datang, dan mereka rame-rame pagi hari sekitar jam 6 mereka BAB bareng-bareng di situ. Ya, terkadang ada 9, ada 10 gitu ya. Ada 10 titik ya, ada di halaman pekarangan rumah kami begitu. Ya. Dan itu Masya Allah tiap hari seperti itu. Sehingga waktu itu saya juga sempat terpancing emosi. Ya, awas ya. Kalau sampai datang lagi ke sini, saya bunuh. Padahal tidak boleh ya membunuh kucing gitu. Nah, akhirnya kemudian saya teringat tentang nasihat guru kami, ya, nasihat ustadz kami tentang satu hal yang namanya fokus. Nah, kawan-kawan, saat itu saya merubah fokus saya, ya, yang semula fokus pada kucing, fokus pada nya, ya, BAB-nya gitu ya. Kemudian fokus pada kucingnya, fokus pada emosinya malah. Bahkan setiap saat pagi hari itu emosi, ya, bisa sepanjang hari itu bawaannya tidak nyaman begitu. Nah, kemudian fokus pada bersih-bersihnya, ya. Saya akhirnya kemudian cari cara, ya,
survei di internet, googling, ya, searching bagaimana cara mengusir ya kucing agar kemudian kucing itu tidak datang lagi begitu. Ya, insya Allah. Seperti itu terus. Bahkan kemudian saya antisipasi kalau kemudian kucing itu belum datang, saya sudah apa bahasa Jawanya, nyanggong di situ. Saya sudah intai di situ. Awas kalau kamu datang gitu ya. Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya saya praktek ilmu ini kawan-kawan. Ya. Apa praktek yang kemudian dinasihatkan oleh guru kami ini? Ya. Apa itu? Tentang fokus. Jadi mengubah fokus. Jadi pada waktu itu caranya adalah gini. Saya berbisik sama Allah. Ya. Saya belajar ya dan latihan terus menerus untuk kemudian bisa ngobrol sama Allah. Ya Allah, kucing ini ya Allah ya hadir di pekarangan rumah saya. Ya, itu tentu atas izinmu ya Allah. Kalaupun melalui pelantara saya membersihkan eeknya kucing ini, Engkau ridho ya Allah, saya terima ya Allah. Saya akan terima ya Allah. Saya akan lakukan apapun dan saya akan melayani mereka. Saya akan melayani mereka ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau melatih saya dengan hadirnya kucing-kucing ini sehingga saya bisa bersabar. Dan saya akan melakukan itu untukmu ya Allah. Jika Engkau ridho dengan apa yang kemudian saya lakukan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi saya benar-benar hayati ya sampai saat ini saya menyampaikan materi ini. Saya cerita tentang ini saya Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian kira-kira seperti itu. Ya. Dan apa yang kemudian terjadi kawan-kawan tidak lama. Ya, besok harinya kucing-kucing itu sudah tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Tidak pernah datang lagi ke rumah saya sampai saat ini. Gitu. Kalaupun datang itu bukan dalam rangka untuk BAB. Mungkin mereka bersembunyi, mereka bermain dengan anak saya, mereka menyapa anak saya. Gitu. Mas, ini kita berbicara tentang melunasi hutang, Mas. Terus kenapa Masnya kok cerita tentang kucing? Apalagi BAB kucing. Begini kawan-kawan. Jadi apa yang kita bahas ini ya bisa jadi adalah sesuatu hal yang kecil. Sesuatu yang kecil, tapi bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, ya. Nah, demikian juga tentang hutang. Bagi saat ini kawan-kawan yang sedang ingin melunasi hutang, saya tanya, fokusnya kemana? Fokusnya kawan-kawan itu kemana? Ke lunasnya atau ke hutangnya? Ya, saya menduga besar bahwa yang dilakukan oleh kawan-kawan, kenapa belum lunas? Kenapa kok belum lunas hutangnya? Itu fokusnya kemana? Ya, dugaan saya adalah ke hutangnya. Fokusnya teman-teman adalah ke hutangnya. Gimana ya Mas? Bahkan sering dicurhatkan di sosial media, dicurhatkan ke teman-temannya, ke tetangga dan yang lainnya. Gimana ya Mas? Saya punya hutang. Jadi fokusnya kemana? Ke hutang. Kemudian berikutnya yang kemudian diakses apa yang kemudian menjadi fokus yang lain adalah apa? Duitnya dari mana? Nah itu kawan-kawan. Kalau ini yang kawan-kawan lakukan, yang terjadi apa? Tidak akan lunas. Saya bukan meramal ya. Saya bukan ahli nujum, saya bukan dukun. Ya. Ini akan lama, gitu. Itu akan lama kalau kemudian kawan-kawan seperti itu. Sehingga kalau kemudian ya saran saya dengan belajar tentang kucing tadi, belajar tentang mengusir kucing agar tidak BAB tadi adalah dengan mengalihkan fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah bagaimana lunas. Fokusnya ke lunas kawan-kawan. Dan ini tidak mudah memang, karena kita berada di dalam alam nyata kita, kenyataan kita itu adalah
ya, kita sedang punya utang dan kita pengen kemudian kita membayangkan sesuatu yang lunas gitu. Nah, coba kemudian kata-kata saya dipakai ya kawan-kawan. Boleh nanti redaksinya bebas ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Boleh redaksinya bebas, sesuaikan dengan kondisi hati masing-masing kawan-kawan. Ya. Untuk mengalihkan fokus. Ya. Yang perlu kemudian sebelum kita membahas tentang itu, sebelum kita membahas tentang bagaimana kata-katanya agar kemudian kita fokus, adalah perlu yang kita baris bawahi adalah fokus kita harus kita ubah. Ya. Yang pertama, fokus yang bisa kita gunakan adalah fokus untuk lunas. Hal ini tidak mudah kawan-kawan, memang tidak mudah. Karena faktanya bahwa kehidupan kita saat ini sedang punya utang. Ya. Kemudian kita membayangkan sesuatu yang tidak ada utang dalam kondisi yang lunas. Begitu. Nah, ini PR kita. PR kita adalah mengalihkan dari yang punya utang menjadi yang lunas. Yang kedua, kalau itu tidak mudah, fokusnya ke Allah. Coba kawan-kawan mulai saat ini berfokus kepada Allah. Ya, berfokus pada Allah. Jadi kurang lebih ya, saya akan kawan-kawan bisa belajar dari apa yang kemudian saya sampaikan tadi. Ya, cerita saya tentang kucing tadi, fokusnya ke Allah. Ya. Gimana caranya? Kata-katanya bagaimana, Mas? Nah, kata-kata ini nanti silahkan diatur sendiri sesuai dengan kondisi hati, bebas redaksinya. Tapi yang jelas, ya, yang jelas digunakan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang positif yang memiliki energi yang besar. Gitu. Ya Allah, ya Allah, saya terima ini ya Allah. Jika saya ini punya utang dan dengan ini Engkau ridho ya Allah, hamba berada seperti ini, maka saya akan melayaninya ya Allah. Saya akan berusaha untuk menjalani hidup saya ini ya Allah. Saya akan jalani hidup ini dengan penuh kesyukuran ya Allah. Gitu. Diucapkan kawan-kawan terus begitu sampai kemudian menjadi habit ya, bahwa kita terima apapun kondisi kita saat ini. Boleh juga dialihkan dengan kondisi miskin. Ya, kondisi miskin itu bagaimana? Kondisi miskin itu adalah kondisi di mana kita sedang perlu banyak keuangan. Maka yang kemudian kita lakukan adalah merasakan dan menerima. Ya Allah, ya terima kasih. Dengan ini, ya, saya terima ya Allah kondisi miskin ini. Kondisi tidak punya uang ini. Ya. Toh saya hidup di dunia ini tidak lama ya Allah. Paling 60 tahun lagi. Paling 30 tahun lagi. Paling 20 tahun lagi. Tidak lama ya Allah. Saya terima ini ya Allah. Saya terima ini ya Allah. Karena dengan saya terima ini, niscaya nanti di akhirat Engkau tidak akan banyak menghisap. Engkau tidak banyak menghisapku ya Allah. Karena hartaku tidak banyak. Karena uangku tidak banyak. Dan Engkau tahu ya Allah, bahwa aku pengen sekali, hamba pengen sekali melunasi hutang tadi. Pengen sekali memperbaiki hidup ini ya Allah. Pengen sekali membahagiakan orang tua kami ya Allah. Pengen sekali membahagiakan ibu kami ya Allah. Pengen sekali membahagiakan bapak kami ya Allah. Pengen sekali membahagiakan ibu kami ya Allah. Pengen sekali membahagiakan anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Tapi jika kemudian kondisi saat ini yang Kau takdirkan untuk kami terima. Jika Engkau ridho dengan kondisi saat ini, hamba terima. Hamba terima. Karena apapun yang ada di dunia ini adalah yang terbaik bagi hamba terima. Begitu Allah. Hamba akan ikhtiar semampu hamba. Saya akan ikhtiar. Hamba akan ikhtiar semampu hamba ya Allah. Tolong bimbing hamba. Tolong tuntun hamba.
tolong ditahan ya Allah. Agar dalam ikhtiar ini adalah ikhtiar yang Engkau ridhoi. Ikhtiar penuh halal, berkah, dan barokah. Bimbing hamba ya Allah. Bimbing hamba. Itu dilatih, dipelajari, diulang-ulang. Ya, sampai kemudian hati kita itu tenang, hati kita itu menerima. Ya. Jadi seberapa cepat lunas hutang kita. Nah, persoalan sekarang adalah, pertanyaan saya adalah, kecepatan dalam melunasi hutang itu yang diperlukan apa? Kalau yang diperlukan adalah uang, maka seberapa cepat sih sebenarnya ikhtiar kita? Tapi kalau yang diperlukan itu adalah kun fayakun, maka insya Allah kawan-kawan, dengan keridhaan Allah dan kehendaknya, kun fayakun, ya, mudah bagi Allah melunasi hutang kita. Jadi itu sangat cepat kawan-kawan. Kita jangan membayangkan bagaimana cara manusia. Kalau cara manusia dalam melunasi hutang panjang kawan. Ya, ceritanya panjang. Tapi kalau kemudian Allah yang melunasi hutang itu, insya Allah, ya, itu sangat cepat. Oleh karenanya fokus kita itu fokus kepada Allah. Fokus mengharapkan keridhaan Allah. Ya, fokus mengharapkan keridhaan Allah. Kalau Allah ridho dengan kondisi kita dan lunas hutangnya kita, insya Allah sangat cepat. Ya, baik kawan-kawan, itu yang bisa kita sharingkan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hidup kita, ya, menjaga hidup kita semuanya, disehatkan lahir dan batin, diberikan kesempatan untuk umur yang panjang, berkah dan barokah. Saya doakan, ya, kita saling mendoakan. Apabila kawan-kawan juga ingin mendapatkan doa dari kawan-kawan yang lain, silakan berbagi doa di kolom komentar. Ya, semoga siapapun yang melihat video, ya, kita kali ini itu bisa mengaminkan doa kawan-kawan semuanya, termasuk doa lunas hutang. Itu dulu saya Ferry Adian. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya ini sampai menit ini. Sekian dari saya. Insya Allah kita sambung di diskusi yang lain, ngobrol-ngobrol yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.